Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang rataan. Kali ini kita akan bahas rataan dari contoh pada data yang tertera pada histogram. Nah, kita langsung aja. Tentukan rataan data pada histogram berikut. Jadi di sini ada sebuah histogram, dan dari histogram ini kita diminta untuk menentukan nilai rataannya. Bagaimana caranya? Nah, caranya kalian boleh rubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dulu, atau nanti juga sebetulnya bisa langsung dikerjakan tanpa merubah juga bisa. Tapi sekarang kita step by step aja, kita rubah dulu ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kita pahami dulu. Di sini sumbu X itu histogram itu adalah tepi kelas. Berarti di sini ada tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Ada 7 batang, berarti nanti akan ada 7 kelas yang harus kita perhatikan. Kelas pertama, tepi bawah kelasnya 60,5, tepi kelas atasnya 65,5. Ingat, ini bukan batas bawah dan batas atas, tapi tepi kelas. Jadi dari histogram ini kita rubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kita lihat kelas pertama 60,5 itu adalah tepi bawah kelas, berarti batas bawahnya tinggal ditambah 0,5 sehingga 61. Kelas pertama, tepi kelas atasnya 65,5. Berarti batas kelas atasnya 65,5 dikurangi 0,5 yaitu 65. Nah, frekuensinya 2 sesuai dengan tingginya. Kelas kedua 65,5 ditambah 0,5 berarti jadi 66. Yang 70,5 dikurangi 0,5 jadi 70. Frekuensinya 5. Maka kelas keduanya 66 sampai 70. Kelas ketiga, lihat 71 sampai 75, frekuensinya 8. Kelas keempat, 76 sampai 80, frekuensinya 10. Kelas kedua, 81 sampai 85, 12. 86 sampai 90, frekuensinya 9. Dan kelas ketujuh, 91 sampai 95, frekuensinya 4. Setelah kita punya tabel, berikutnya kita buat tabel bantuan untuk menentukan rataan. Nah, di sini Ibu jelaskan menggunakan cara coding. Nah, jadi tabelnya kita buat ada nilai, ada frekuensi, ada XI, titik tengah kelas, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, 61 ditambah 65 dibagi 2, 63, 66 ditambah 70 bagi 2, 68, dan seterusnya. Setelah kita punya XI, kalian tentukan rataan sementaranya. Rataan sementara pilih salah satu yang ada di XI. Nggak harus di tengah-tengah, terserah kalian mau di atas, di bawah, di tengah. Itu pokoknya di XI. Nah, di sini Ibu pilihkan 78 sebagai rataan sementara. Nah, rataan sementara ini sebagai titik tolak kita dalam menentukan codingnya, kode. Nah, di sini ada CI. CI itu coding, kodenya. Untuk rataan sementara kita kasih kode 0. Ke atasnya dikurangi 1. Berarti min 1, min 2, min 3. Dari rataan sementara ke bawah ditambah 1 kodenya. 1, 2, 3. Dan seterusnya ya. Selanjutnya setelah kita punya CI, lakukan F kali CI. Berarti frekuensi dikali CI. 2 dikali negatif 3, negatif 6. 5 dikali negatif 2, negatif 10. 8 dikali negatif 1, negatif 8, dan seterusnya sampai kelas yang terakhir. Setelah dikalikan PICI, kalian jumlahkan. Jadi kita jumlahkan, ternyata hasilnya adalah 18. Begitupun frekuensi dijumlahkan, hasilnya 50. Nah, setelah kita punya sigma F dan sigma PICI, kita substitusikan ke rumusnya. Nah, X bar sama dengan X bar S ditambah sigma PICI per sigma F dikali I. Nah, ingat, di sini ada I. I itu apa? I itu interval kelas. Cara mencarinya adalah kita lihat selisih antara batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama. Nah, 66 dengan 61 selisihnya kan 5. Ini 5, 5, 5, dan seterusnya. Maka interval kelasnya adalah 5. Nah, sekarang kita substitusikan.
rataan sementaranya 78, sigma VC-nya 18, sigma F-nya 50, interval kelasnya 5. Nah, 78 tambah 18 per 50 dikali 5. Ini bisa dibagi 5 dengan 50, berarti 10. 18 dibagi 10, 1,8. Ditambah 78, jadi hasilnya 79,8. Nah, jadi rataan dari data yang tertera pada histogram tadi adalah 79,8. Nah, gimana? Mudah ya, bisa dipahami. Pada prinsipnya adalah data pada tabel distribusi frekuensi ataupun histogram untuk menentukan rataannya bisa menggunakan dengan 3 rumus yang sudah kita bahas. Bisa menggunakan titik tengah kelas, bisa menggunakan rataan sementara, bisa menggunakan rumus coding. Itu terserah kalian nyamannya di mana, menggunakan rumus yang mana. Baik, hari ini cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.